Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang di luar sana, ingat untuk pakai masker. Dan yang terpenting, jaga jarak. Oke, lanjut. Jadi pada video kali ini, kami akan membahas tentang anatomi kurikulum. Jadi sebelum kita mulai, disclaimer, saya bukan ahli anatomi, belum ahli kurikulum. Jadi video ini muncul untuk memenuhi yang namanya tugas perkuliahan. Oke, lanjut. Kita awali dengan memahami arti anatomi. Sepengetahuan saya, anatomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia. Asal katanya atemnein, yang berarti memotong. Atau bisa kita sederhanakan menjadi kata struktur, susunan, atau bisa juga komponen, biar enak. Biar teman-teman makin jelas, ini anatomi menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anatomi adalah ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuhan, atau bisa juga diartikan uraian yang mendalam tentang sesuatu. Habis anatomi, kita lanjut ke kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sudah paham dong anatomi sama kurikulum? Lanjut. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas anatomi kurikulum. Tapi biar mudah, jadi kita sebutnya komponen kurikulum. Nah, jadi setelah melewati beberapa petualangan di dunia maya, masuk jurnal Taylor and Friends, Sagi Jurnal, Emerald Insight, Oxford University Press, daftar rujukan, dan baca buku yang bahasa Indonesia buat nambah-nambah. Ya akhirnya ketemu juga yang namanya komponen kurikulum itu. Ya namanya komponen kan pasti lebih dari satu, tidak mungkin satu dong, tidak mungkin jomblo dong, ya dong. Jadi yang pertama itu ada tujuan, terus isi atau materi. Ada yang namanya proses penyampaian, dalam hal ini proses mengajar maksudnya. Ada media, dan yang terakhir itu ada itu evaluasi. Nah, karena sudah tahu komponen-komponennya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Dikatakan bahwa tujuan memegang peranan yang paling penting karena akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan juga akan mewarnai komponen-komponen lain. Jadi, di beberapa sumber yang saya baca itu, tujuan ini didasari oleh dua hal. Nah, yang pertama itu, tujuan itu melihat yang namanya perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Dan yang kedua, didasari oleh yang namanya pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Selanjutnya saya akan perkenalkan pada teman-teman ada beberapa kategori-kategori tujuan yang saya temui. Kalau nggak salah ada 5. Mungkin teman-teman ada yang dapat 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan komentar di bawah. Mantap. Yang pertama itu ada namanya tujuan umum, tujuan khusus, tujuan jangka panjang, menengah, dan yang terakhir itu namanya jangka pendek, tujuan jangka pendek. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah konsep umumnya, teman-teman bisa juga lihat di salah satu kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, itu ada namanya kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 1975-1976. Di kurikulum tersebut terdapat beberapa tujuan, diantaranya tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan yang terakhir itu ada namanya tujuan khusus. Oke, setelah kenalan dengan tujuan, nah, untuk mencapai tujuan itu kita perlu yang namanya salah satunya itu adalah bahan. Dalam hal ini adalah bahan ajar atau bahan mengajar.
Kenapa bahan ajar itu penting? Kenapa dalam mengajar kita perlu bahan? Kita sebagai guru perlu bahan, siswa juga butuh bahan untuk belajar. Kenapa? Silahkan jawab sendiri, jawab di komentar. Nah, jadi di sumber yang saya baca itu ada yang namanya sequence bahan ajar. Setelah bahan, kita akan lanjut yang namanya ke strategi mengajar. Lagi-lagi pertanyaan yang sama, kenapa strategi itu penting dalam yang namanya kurikulum? Nah, jadi yang terpenting dalam strategi khususnya di kurikulum ini ada beberapa komponen-komponen yang harus kita pahami, kita sebagai guru. Ingat, kita harus mengerti, memahami yang namanya pendekatan, metode, dan yang terpenting peralatan untuk mengajar. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah menjadi guru atau nanti akan menjadi guru, ini ada beberapa strategi yang bisa digunakan saat mengajar. Silahkan dilihat di tembok yang putih ini. Saya akan agak mundur sedikit. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca deskripsi di bawah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Astiti. Kepadanya, waktu dan tempat, cari sendiri. Anatomi kurikulum selanjutnya adalah media mengajar. Media mengajar adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media mengajar dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, interaksi insani. Interaksi insani merupakan komunikasi langsung antara guru dan siswa. Kemudian realita, bentuk nyata yang digunakan sebagai media seperti benda-benda dan peristiwa yang diamati langsung oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada pictorial, di mana di sini variasi gambar, simbol yang dibuat di atas kertas, film dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, simbol tertulis. Di mana maksudnya simbol tertulis di sini itu ada seperti buku teks, buku paket, dan modul. Yang kelima ada rekaman suara. Informasi yang diberikan dalam bentuk rekaman suara sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Anatomi selanjutnya adalah evaluasi mengajar. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dalam proses pelaksanaan mengajar. Evaluasi mengajar dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi hasil belajar mengajar, di mana evaluasi hasil belajar ini digunakan untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Diadakan suatu evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus minimal disusun satu butir soal. Kemudian yang kedua ada evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan mengajar yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan mengajar, yang menyangkut sequence bahan ajar, kemudian strategi dan media mengajar, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Saudara, berhubung materi yang diberikan dosen sudah habis, maka kami undur diri. Kami berharap semoga materi yang kami berikan itu tepat.